Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Mila Nursindi Rahayu, mahasiswi program studi pendidikan sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah pada tanggal 4 Oktober 2021, saya dan kelima rekan saya, yaitu Wardah Samiah, Siwi Nur Rahmawati, Sabna Asa Safira, Akilah Afifadia Rahman, dan Nida Widiasri telah menyelesaikan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang disebut PLP1 yang dilakukan secara daring dan luring. PLP1 berupa wawancara dengan kepala sekolah, guru pamong, dan peserta didik. Dalam kegiatan PLP ini, sekolah yang kami tuju adalah SMA Negeri 98 Jakarta. Sebelumnya, pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan atau sekolah. Tujuan dari PLP ini dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan pengamatan praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Anda Markorinasti, MSI, selaku Kepala Sekolah. Yang kedua dengan Guru Pamong, yaitu Ibu Filsi Nursita, SPD, selaku Guru Sejarah. Yang ketiga yaitu Faundra Rafa Rizky, selaku siswa kelas 11. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan laporan hasil wawancara PLP1. Berikut videonya. SMA 98 Jakarta terletak di Jalan Jaha nomor 3, Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. SMA 98 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas di daerah Jakarta Timur yang memiliki akreditasi A. Struktur organisasi yang ada di SMA 98 Jakarta, yaitu yang pertama ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, yang dimana bermitra dengan komite sekolah. Komite sekolah bertugas untuk membantu program-program yang ada di SMA 98 Jakarta. Lalu di bawah kepala sekolah terdapat Kasubag TU dan wakil kepala sekolah yang memiliki 3 wakil bidang yang berbeda. Yang pertama, terdapat wakil bidang kurikulum, yang kedua, wakil bidang kesiswaan, yang ketiga, wakil bidang sarana dan prasarana, yang masing-masing wakil bidang tersebut memiliki staf-stafnya tersendiri yang langsung dapat berkoordinasi dengan guru dan karyawan di sekolah. Lalu terdapat bimbingan konseling yang membantu mengontrol siswa. Lalu di bawah naungan guru dan kesiswaan terdapat OSIS dan MPK. Menurut penuturan Ibu Marko, selaku kepala sekolah, kegiatan positif yang ada di SMA 98 Jakarta salah satunya yaitu Jumat Karakter, di mana kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat untuk seluruh siswa, baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, serta Buddha. Untuk yang beragama Islam, selama pembelajaran daring biasanya melakukan tadarus dan sari tilawah. Kemudian pada saat offline terdapat kegiatan keputrian yang diperuntukkan para siswi dan yang untuk beragama lain melakukan di tempat masing-masing.
Menurut penuturan beliau, evaluasi bagi kinerja guru dilaksanakan sebulan sekali, pada hari Senin atau Rabu. Selain itu, setiap Jumat diadakan rapat manajemen yang terdiri dari kurikulum, subtes, dan kesiswaan. Biasanya Ibu Marco sekaligus mengadakan evaluasi untuk para guru. Total kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 98 ada 19. Setiap ekstrakurikuler dibimbing langsung oleh guru-guru yang ada di SMA Negeri 98. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang paling diminati menurut beliau adalah ekstrakurikuler yang berkaitan dengan fisik seperti futsal, basket, paskibra, dan pencipta alam. Terkait penerimaan siswa baru, menurut beliau karena selama 2 tahun ini tidak sama seperti 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya menggunakan patokan nilai dan tahun ini menggunakan umur. Jadi secara kualitas menurun. Untuk itu, beliau mencatat setiap siswa yang memiliki potensi atau bakat sesuai bidangnya agar jika saja ada kompetisi antar sekolah atau antar kota maupun antar provinsi, beliau sudah mempunyai kandidat. Menurut beliau, anak-anak yang mempunyai bakat akan selalu diasah kemampuannya untuk mengikuti kompetisi nantinya. Jadi jika ada kompetensi, para pelatih atau guru sudah melatih anak-anak tersebut dari jauh-jauh hari. Menurut penuturan Bu Filsi sebagai guru sejarah, pembelajaran untuk mata pelajaran sejarah, beliau menggunakan platform Zoom, Google Classroom, dan WhatsApp. Beliau mengatakan durasi mengajar hanya 30 menit atau setara dengan 1 jam pelajaran. Dan menurut beliau itu waktu yang kurang sekali, terlebih lagi sejarah merupakan mata pelajaran yang materinya sangat banyak. Namun, hal itu dilakukan untuk menghemat kuota para siswa agar tidak cepat habis. Metode yang diterapkan oleh beliau ada berbagai macam, di antaranya beliau membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint yang kemudian di-share ke Google Classroom. Selain itu, beliau juga memberikan kuis-kuis melalui WhatsApp. Hal ini dilakukan agar siswa bisa aktif karena menurut penuturan beliau, jika pembelajaran menggunakan Zoom, hanya sedikit siswa yang hadir. Selain itu, beliau sering menugaskan para siswa untuk membuat infografis, di mana hal ini sangat bagus untuk siswa memahami materi dan melatih kreativitas mereka. Penilaian secara akademik dilakukan dengan cara memberi tugas kepada siswa seperti membuat infografis atau PowerPoint. Selain itu, kuis yang beliau berikan melalui WhatsApp bagi siswa yang menjawab kuis dengan benar akan diberi nilai tambahan. Kemudian, untuk penilaian karakter siswa, beliau melakukan lewat Zoom sehingga akan terlihat karakter setiap siswa melalui tatap muka menggunakan Zoom. Selama belajar secara online yaitu sinyal yang sering sekali tidak stabil. Kemudian ketika melakukan pembelajaran menggunakan Zoom, banyak siswa yang tidak ikut bergabung. Menurut beliau, jika menggunakan Zoom kurang lebih hanya 20 orang yang bergabung. Hal ini bisa terjadi karena kuota siswa yang tidak mencukupi untuk bergabung di Zoom. Kira-kira
ada berapa kelas gitu di SMA 98 tuh? Kalau di Eh, total. Kalau untuk IPS-nya itu sampai 4 Kak. Kalau IPA-nya juga setahu saya 4 juga sih Kak, seingat saya. Terus kalau sekelas itu kira-kira ada berapa? 40 Kak yang paling banyak. Sekitar Oh. 40. Ya, tata tertib belajar secara online tuh gimana sih? Kalau untuk tata tertibnya itu paling yang pertama harus on cam, terus selalu menjawab kalau misalnya ada guru bertanya biar nggak ada yang diem-dieman. Terus kalau misalnya gurunya sedang menjelaskan pasti harus di mute sih Kak biar nggak ada yang berisik gitu. Rasanya nggak sih kayak kendala dari ini dalam jaringan daring gitu? Kalau kendala jujur sering sih Kak. Kadang kalau misalnya saya sendiri di rumah pakai wifi, apalagi kalau misalnya wifi-nya mati, itu kan jadi otomatis ketinggalan pelajarannya Kak. Menurut Pondra sendiri, metode pembelajaran sekolah yang saat ini tuh online ini itu udah efektif belum ya? Kalau jujur dari saya sendiri, efektifnya kurang sih Kak. Karena emang jujur aja karena ini resapan materi dalam pembelajarannya jadi kurang dapat Kak. Apalagi kadang guru itu jarang ngelakuin kegiatan Zoom kan Kak. Kadang lewat grup WA. Jadi kayak ngelakuin belajarnya kurang mantep Kak gitu. Menurut Pondra gimana sih pembelajaran sejarah di masa online ini? Yang Bu Fil ajarkan ya Kak. Iya, ya boleh. Kalau menurut saya dari cara Bu Filsi ngajar kita itu menurut saya cara yang paling bagus Kak dari yang lain. Soalnya Bu Filsi dia pakai medianya berbagai macam Kak. Kadang dia memakai aplikasi WA grupnya buat ngelakuin quiz. Kadang juga dia ngelakuin presentasi melalui Google Meet dan Zoom. Dan juga video call WA untuk dites satu-satu paham atau enggak materinya gitu. Jadi menurutnya pembelajarannya Bu Filsi dulu sangat bagus sih Kak. Jadi kita mengerti.